Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4026 Pelukan yang Mengejutkan. Master Liu Yun, sebagai kepala biara yang bertanggung jawab atas kuil Buddha, telah bertanggung jawab atas kuil tersebut selama 700 tahun. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, Lin Bai masih dapat melihat bahwa Master Liu Yun memiliki banyak kultivasi Tao. Dia benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam perebutan hegemoni di dunia kuno, jadi dia tidak lagi berada di asosiasi Manhun. Setelah beberapa saat, dia pergi untuk mengundang biksu tua Jiuqi untuk kembali. Dia berkata dengan hormat, "Buddha saya penuh belas kasih, kepala biara, penguasa pedang." Jiuqi sedang menunggu di luar pintu. Lin Bai dan Master Liu Yun saling memandang sambil tersenyum. Sebelum dia membuka mulutnya, Zhao Tidan dengan cepat bangkit dan memanggil, "Apa yang kamu tunggu? Biarkan dia masuk." Telur besi, tanah suci agama Buddha, seharusnya tidak kasar. Wajah Lin Bai sedikit menerima teguran keras. Zhao Tidan tersenyum pada Lin Bai, wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Master Liu Yun berkata sambil tersenyum, "Buddha saya penuh belas kasih. Biarkan Jiuqi masuk." Orang-orang menoleh ke arah gerbang aula. Lin Bai dan An Ning datang dari Dongzu. Mereka hanya mendengar nama Jiuqi Senggu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang sebenarnya. Sekarang mereka ingin melihat Buddha yang luar biasa seperti apa yang membuat Zhao Tidan begitu memikirkannya. Tidak hanya Lin Bai dan yang lainnya, tetapi juga biksu Buddha terkemuka lainnya dan kota-kota Buddha yang kuat di Shizu menoleh untuk melihat mereka. Mereka belum pernah bertemu dengan 9 saudari itu. Jiuqi Senggu telah berlatih keras di daerah terlarang jauh di pegunungan 1000 Buddha sejak dia bergabung dengan kuil Buddha. Kecuali sejumlah biksu terkemuka di kuil Foyuan, orang-orang lainnya hanya mendengar namanya tetapi tidak dia. Di Shaoqing, seorang wanita muda datang dari gerbang aula dan melangkah ke aula. Dia berubah dari kehampaan menjadi kenyataan. Dia tinggi dan anggun. Fitur wajahnya halus dan cantik. Alisnya yang seperti pohon willow penuh dengan zen. Matanya beralih ke misteri agama Buddha. Dia memiliki semangat yang luar biasa dan bebas di sekujur tubuhnya. Dia seperti peri dan bodhisattva. Di antara mengangkat tangan dan kaki, kita dapat melihat warna sedih di wajahnya, yang membuat orang merasa kasihan. Ini bukan lagi kecantikan, ini adalah orang yang luar biasa. Luar biasa. Kata-kata apapun yang menggambarkan kecantikan seorang wanita terasa menghujat baginya. Buddha saya penuh belas kasih. Jiuqi telah bertemu dengan kepala biara dan semua tetua. 9 uang yang baik hati datang ke istana, tangan bersama, memberi hormat dengan hikmat. "Haha," kata guru Liu Yun sambil tersenyum, mengangkat tangannya untuk menunjukkan pengecualian Jiuqi. "Jiuqi, ini Lin Bai, Raja Pedang dari Dongzu, Zhao Ba, Markis Mo, dan teman-teman mereka." Jiuqi mengalihkan pandangannya ke Lin Bai, tetapi tatapannya hanya bertahan selama 1 menit, dan jatuh pada Zhao Tidan di samping Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai dengan jelas melihat 9 eyeliner yang lembut dan halus. Lin Bai baru saja berdiri dan mulai memberi hormat secara bertahap, tetapi dia terkejut melihat mata Jiuqi bersentuhan dengan mata Zhao Tidan. Mereka tampaknya telah mengetahuinya. Terutama pada saat mata Jiuqi berubah secara dramatis, Lin Bai bahkan merasa bahwa orang suci Buddha yang murni telah menggerakkan hatinya. Oh, sepertinya ada sandiwara. Lin Bai senang di dalam hatinya. Dia pikir sebagian besar perjalanan akan sia-sia. Dia dapat melihat bahwa wajah Jiuqi telah banyak berubah sehingga dia tiba-tiba merasa bahwa dia dapat berhasil. Anda harus tahu bahwa orang yang luar biasa seperti Jiuqi Senggu, yang telah kecanduan agama Buddha sepanjang tahun, tidak dapat mengubah wajahnya bahkan ketika dunia runtuh. Mengapa wajahnya berubah secara dramatis ketika dia melihat Zhao Tidan? Jika dia tidak bertemu musuhnya, dia pasti telah bertemu kekasihnya. Jiuqi. Zhao Tidan menyeringai, tetapi dia tidak peduli dengan ritual Buddha. Dia langsung berlari ke bibi Jiuqi. Di bawah tatapan terkejut yang terakhir, Zhao Tidan merentangkan kedua lengannya dan memeluk Jiuqi erat-erat. Di samping telinga Jiuqi, dia berbisik dengan sedih, "Aku sangat merindukanmu." Jiuqi dipeluk oleh Zhao Tidan, dan wajahnya masih terkejut. Si Jiamu mengerutkan kening dan bertanya kepada Feng Wenjun dengan nada dingin, "Apakah itu yang kamu ajarkan padanya?" "Hati nurani langit dan bumi, aku tidak mengajarinya untuk begitu bodoh tentang etiket." Telur besi memiliki kecerdasan. Mereka tidak hanya dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari, tetapi juga menarik kesimpulan dari satu contoh. "Hahaha, kamu dapat belajar dari orang lain." Feng Wenjun bersandar di kursi, menatap Zhao Tidan dengan ekspresi puas, dan mengangguk dari waktu ke waktu. "Tidakkah kamu melihat wajahmu? Hampir suram untuk menetes keluar dari air," bisik Anin. "Aku sudah merasakan sedikit aliran mematikan. Jika kita mulai bekerja nanti, kita harus siap."
Empat saudara Tian Ken, Mo Qing dan Feng Wenjun tiba-tiba mendongak dan mengalihkan pandangan mereka dari Zhao Tidan. Mereka melihat ke arah kelompok biksu Buddha yang berseberangan dan orang-orang kuat di kota Buddha. Mereka semua tampak terdiam di wajah mereka dan menggelengkan kepala. Bahkan beberapa dari mereka marah, menggertakkan gigi dan meningkatkan niat membunuh mereka. Pelukan mengejutkan Zhao Tidan membuat Lin Bai konyol. Meskipun semua prajurit di Tiongkok kuno tahu bahwa Lin Bai adalah menantu Kaisar Xiao, Lin Bai tidak pernah memeluk Bai Xiao Xiao di depan semua pejabat sipil dan militer. Zhao Tidan sangat berani. Di depan ribuan biksu di Shizu, dia memeluk biarawati suci di hati mereka. Pencuri, beraninya kau. Orang gila, lepaskan. Tanah suci umat Buddha di Shizu, bagaimana kau bisa menunggu ciptaanmu? Ayo, makan aku. Tinju berlian kemarahan Buddha. Di kamp Buddha, meskipun seorang biksu terkemuka tidak tahan untuk menatapnya langsung, dia hanya menundukkan kepalanya dan melafalkan nama Buddha dan mengabaikan masalah tersebut. Akan tetapi, mereka yang kuat di kota Buddha merenungkannya dan menjadi semakin marah. Di antara mereka, puluhan seniman bela diri tingkat semi-tao dengan ganas meluncurkan tangan mereka, dan kekuatan yang menjulang tinggi meraung ke arah Zhao Tidan. Melihat saat Buddha mulai menyerang, keempat bersaudara, Aning, Tianchan dan Feng Wenjun segera menghentikan orang-orang dan menerima semua serangan terhadap Zhao Tidan. Ada cahaya di mata hijau tua itu, dan seekor serangga beracun merangkak keluar dari lengan bajunya yang panjang dan masuk ke tanah, siap untuk pergi. Tubuh si Jiamu juga dipenuhi dengan cahaya dan bayangan metode rahasia roh bela diri, dan kekuatan di sekitarnya terpengaruh olehnya. Lancang. Setelah Aining menghentikan kota Buddha yang kuat ini, Lin Bai berkata dengan suara dingin bahwa dia menggunakan segel Dewa Dao. Dengan suara Lin Bai seperti guntur yang menggelegar, dan kekuatan surga sangat kuat dan membombardir telinga lebih dari 10 orang kuat kota Buddha. Poohi lebih dari 10 orang kuat di kota Buddha terluka parah dalam sekejap, meludahkan darah ke mulut mereka, jatuh ke tanah dan mengguncang tubuh mereka. Untungnya, mereka didukung oleh orang-orang di sekitar mereka tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri. Mata keruh guru Liu Yun memancarkan jejak kengerian, dan berkata dengan tergesa-gesa, Buddha saya penuh belas kasih. Nama Buddha itu keruh. Disertai dengan pencapaian guru Liu Yun di Daojing, getarannya ada di telinga. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang dapat menenangkan kemarahan di hatinya. Setelah Lin Bai mendengar suara itu, dia juga menghilangkan sedikit kemarahan. Aning, empat saudara Tianchan, Feng Wenjun, mundurlah. Lin Bai meredakan amarahnya dan berbisik. Aning memasukkan pedang ke sarungnya, dan keempat saudara Tianchan dan Feng Wenjun kembali ke tempat duduk mereka dalam diam. Ahem. Lin Bai berpura-pura batuk sedikit, dan berteriak dengan suara rendah, telur besi, hampir mendapatkannya, begitu banyak orang. Zhao Tidan kembali sadar dan dengan cepat melepaskan Jiuqi. Wajahnya merah karena malu. Dia menundukkan kepalanya dan kembali ke Lin Bai. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Feng Wenjun, Aning dan Tianchan. Wajah terkejut Jiuqi berangsur-angsur menjadi tenang dan kembali ke sikap tenang dan elegan tadi. Dia berjalan dengan tenang ke Master Liu Yun. Bab 4027, Perhatian Cermat, Zhao Tidan. Guru Liu Yun, saya sangat tersinggung. Mohon maafkan saya. Setelah memarahi Zhao Tidan, Lin Bai tersenyum dan meminta maaf kepada Guru Liu Yun. Bagaimanapun, ini adalah dunia Dharma Buddha milik seseorang. Bahkan jika Zhao Tidan tidak dapat menahannya, dia seharusnya tidak bersikap begitu tiba-tiba dan menyinggung. Buddha saya penuh belas kasih. Guru Liu Yun tertawa dan memanggil nama Buddha. Tampaknya dia tidak masuk ke dalam hatinya dan menerima permintaan maaf Lin Bai. Jika Anda tidak memberi penghormatan kepada kuil Buddha, Anda akan dipaksa untuk tersenyum dingin. Lin Bai membuka mulutnya, dan ada peringatan di antara kata-katanya. Sekelompok orang kuat kota Buddha yang baru saja terluka parah oleh raungan Lin Bai tidak dapat menahan perasaan dingin, pucat, dan takut berbicara. Sebelumnya, mereka ingin bersatu dengan ribuan biksu di Shizu untuk memberikan pukulan telak bagi kerajaan Shenwu. Tetapi saat ini, mereka merasa bahwa mereka terlalu naif. Kultivasi Tuan Pedang tidak terduga. Dia belum bergerak. Hanya dengan satu raungan amarah saja, puluhan orang kuat akan terluka parah. Jika dia melakukannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di aula yang akan menjadi lawannya kecuali Guru Liu Yun. Kemudian Lin Bai menoleh ke samping ke arah Jiuqi, dan orang yang melihatnya menundukkan kepalanya. Matanya tampak penuh kenangan dan bertanya sambil tersenyum, Bibi Jiuqi, apakah kamu dan saudaraku saling kenal? Terlebih lagi, sepertinya kamu memiliki banyak hubungan. Guru Liu Yun tertawa tetapi tidak berbicara, seolah-olah dia sudah mengetahui petunjuk dari masa itu.
Jiuchi menyatukan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Lin Bai. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, beberapa tahun yang lalu, ada kebangkitan kuil Buddha jahat di Shizu. Banyak umat Buddha yang tersesat. Beberapa orang melaporkannya ke kuil Foyuan. Setelah mendengar ini, aku turun gunung untuk menyelidiki dan menghentikan kuil Buddha jahat di perbatasan antara Shizu dan Dongzu. Aku masih meremehkan pencapaian seni bela diri para biksu jahat ini. Aku ditipu, atau hidupku tidak boleh terputus. Pada saat ini, Xia muda turun dari langit dan membawa Xiaoni untuk melarikan diri dari surga. Dalam 3 bulan berikutnya, kami bersembunyi di daerah perbatasan. Terima kasih atas perawatan hati-hati Zhao Lang pada bulan Maret untuk menyembuhkan lukanya, jika tidak Xiaoni tidak akan hidup sampai hari ini. Hanya saja ketika kita bersama, dia menyebut dirinya, Zhao Tidan, bukan Zhao Ba. Itulah sebabnya Xiaoni sangat terkejut hari ini. Oh. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Zhao Lang. Si Jiamu mendengar panggilan ini, alisnya membeku, tampaknya terlalu akrab. Sepertinya aku meremehkan kemampuan telur besi. Saya dapat membuat seorang Santo Buddha menggerakkan setiap hati dan mengubah namanya, bahkan mata Feng Wenjun terbuka lebar dan wajahnya luar biasa. Ketika dia melihat Zhao Tidan lagi, dia memiliki rasa kekaguman yang kuat di matanya. Dia bahkan mengacungkan jempol kepada Zhao Tidan dalam kegelapan. Lin Bai memahami perkataan dan biksu Buddha di Shizu. Beberapa biksu Buddha yang kuat melompat dan bertanya, Buddha saya penuh belas kasih. Saya berani bertanya seberapa hati-hati dalam perkataan biarawati suci itu. Ketika Bibi Jiuchi mengingat semua jenis keadaan pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan dengan cepat menghilang. Ketika Feng Wenjun mendengar ini, dia langsung mengerti maksud dari kata-kata yang ditanyakan oleh orang kuat di kota Buddha, dan berseru, telur besi, aku benar-benar mengagumimu. Mungkinkah Chengdu sudah mendapatkannya? Kamu tidak membela keadilan. Kamu tidak memberi tahu kami tentang hal itu. Zhao Tidan menundukkan kepalanya karena malu, pada saat itu, masalahnya mendesak. Selain itu terkait dengan reputasi agama Buddha. Bagaimana aku bisa menunjukkannya sesuka hati? Aku belum memberi tahu saudara Lin Bai tentang ini. Saudara Lin Bai, jangan salahkan aku. Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu saja, para penganut agama Buddha yang kuat itu dapat memahami maksud dari 4 kata, hati-hati, tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan itu di dalam hati mereka, jadi mereka mengajukan pertanyaan di aula. Guru Liu Yun dan sekelompok biksu terkemuka duduk di samping, hanya memikirkan cara mereka sendiri untuk membaca kitab suci agama Buddha, tanpa membuka mulut atau menyela, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang kuat di kota Buddha menantikan jawaban dari 9 saudara perempuan. Setelah berpikir sejenak, Jiuchi Senggu berkata dengan tenang, saat itu, aku diracuni. Zhao Lang tidak berdaya untuk membantuku mendetoksifikasi, dan itu dengan persetujuanku. Meskipun Zhao Lang dan aku tidak memiliki nama suami istri, mereka sudah menikah. Feng Wenjun menepuk bahu Zhao Tidan dengan gembira dan berteriak sambil tersenyum, ya, Zhao Tidan. Kamu bisa melakukannya, sapi. Untuk pertama kalinya, An Ning mengedipkan mata pada Zhao Tidan dan terlihat seperti lelucon. Keempat saudara Tianchan memegang Zhao Tidan dan bertanya kepadanya apa racun jahat itu begitu ganas. Tetapi Zhao Tidan malu dan menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Mata dingin si Jiamu menyapu sekelompok orang kuat di kota Buddha dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Mereka semua berkata dengan sangat jelas. Apakah kamu ingin bertanya? Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Ketika dia melihat Zhao Tidan, dia cukup lega. Dia merasa bahwa generasi muda dalam keluarga telah tumbuh dewasa. Seperti kata pepatah, beberapa orang senang dan yang lainnya khawatir. Lin Bai senang untuk Zhao Tidan. Sekarang dia sudah punya suami dan istri, akan lebih mudah untuk melakukannya. Hari ini, dia pasti akan mengambil Jiuchi Senggu. Adapun orang-orang kuat di kota Buddha, semua orang kuat itu marah. Mereka merasa bahwa iman mereka telah diinjak-injak selama bertahun-tahun. Mereka menatap Zhao Tidan dengan ganas, berharap untuk menguliti dan membuat Zhao Tidan kram. Buddhaku penuh belas kasih. Master Liu Yun menggelengkan kepalanya dan mengucapkan nama Buddha. Setelah Jiuchi kembali ke kuil Foyuan, Master Liu Yun tahu bahwa Jiuchi sedang jatuh cinta. Sialan. Tubuh suci dan murni dari orang suci Jiuchi telah dinodai olehnya. Aku benar-benar ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sekelompok orang kuat kota Buddha menatap Zhao Tidan dengan ganas, dan niat membunuh mereka menyebar, yang membuat Zhao Tidan menjadi dingin. Jika bukan karena Lin Bai, orang kuat kota Buddha, yang takut duduk di atas tahta, dia pasti sudah banyak membunuh sekarang. Lin Bai tidak peduli dengan orang-orang kuat di kota Buddha.
Di mata Lin Bai, mereka hanyalah sekelompok badut. Jika mereka berani membuat kesalahan hari ini, Lin Bai tidak keberatan membiarkan Pulau Barat yang damai mendapatkan darah. Bibi Jiuqi, sekarang setelah ini terjadi, Zhao Tidan telah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin aku datang ke Shizu untuk membantunya mempromosikan pernikahannya setelah aku meninggalkan celah itu. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu juga untuk masalah ini. Lin Bai dalam suasana hati yang baik. Dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, karena sudah ada suami istri, Zhao Tidan tidak akan tidak tahu berterima kasih. Hari ini, Lin Bai, Raja Pedang Besi dan Darah dari negara Shenwu, secara resmi melamar ke kuil Foyuan atas nama adik laki-lakinya. Saya juga meminta kepala biara untuk mengizinkan Jiuqi kembali ke dunia sekuler dan menikahi Zhao Tidan. Begitu suara Lin Bai Hua jatuh, Guru Liu Yun dan Jiuqi Senggu tidak membuat pernyataan. Sekelompok penganut Buddha yang kuat segera melompat keluar dan meraung, tidak, sama sekali tidak. Yah, tidak mungkin. Lin Bai melotot dan melotot ke arah sekelompok orang kuat di kota Buddha. Niat membunuh dan pedangnya mengalir, yang membuat suhu seluruh kuil Buddha turun oleh Baidu. Tiba-tiba, sekelompok orang kuat kota Buddha yang berteriak itu pucat pasi karena ketakutan, menundukkan kepala, menatap Lin Bai dengan ngeri, dan tidak berani mengucapkan setengah kalimat. Bab 4028 Jubah Buddha menemani Zhao Lang. Bagaimana? Tidak mungkin. Lin Bai melotot, dan hadirin terdiam. Setelah hadirin terdiam, Lin Bai bertanya kepada Guru Liu Yun sambil tersenyum, Guru, bagaimana menurutmu? Guru Liu Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah, sejak Jiuqi kembali, aku melihat bahwa dia sangat mencintai. Oleh karena itu, aku memintanya untuk mempelajari kitab suci Buddha di kuil Buddha Gunung Qianfo. Dia tidak rela membiarkannya kembali ke dunia. Hari ini, Tuan Pedang datang untuk melamar. Meskipun aku adalah guru Jiuqi, aku tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Jiuqi, kamu sangat mencintai. Kamu telah mempraktikkan agama Buddha selama 4 tahun, tetapi sulit untuk mengatasi krisis cinta. Dengan cara ini, bahkan jika hati Buddhamu sangat baik, kamu pasti akan jatuh ke dalam debu. Saat ini, Tuan Pedang membawa Markis Harimau untuk melamar. Terserah kamu untuk memutuskan kemana harus pergi. Jiuqi mengangkat matanya dan menatap Guru Liu Yun. Guru yang memperlakukannya seperti ayah dan ibunya menatap Zhao Tidan. Dia menatap dirinya sendiri dengan sepasang mata penuh harap dan gembira. Murid. Sulit untuk memilih untuk sementara waktu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Jiuqi Senggu, buatlah pilihanmu. Jika Jiuqi bersedia kembali ke dunia sekuler hari ini, ikuti kami kembali ke kerajaan Wu. Jangan takut akan ada desas-desus di Shizu. Jika semua biksu di Shizu memiliki keluhan, maka Shizu harus dibersihkan. Buddha menyalakan kayu cendana, membersihkan udara, saya ingin menjadi kayu cendana di tanah Shizu, membersihkan udara untuk tanah Shizu. Lin Bai menyapu semua orang kuat di kota Buddha. Awalnya, orang-orang ini ingin berbicara satu sama lain sekarang. Tetapi ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung menelan apa yang dia katakan. Melihat keraguan Jiuqi, Guru Liu Yun berkata, Jiuqi, kamu sedang jatuh cinta. Jika kamu tidak bisa melewatinya, ajaran Buddha dan Tao akan sulit. Ketika kamu bertemu dengan Markis Harimau di perbatasan pada bulan Maret, ketika kamu kembali ke kuil Buddha, kamu sering menyebutkan kesetiaan dan keberanian Markis Harimau. Kamu adalah hati Buddha yang dianugerahkan oleh surga, dan kamu tidak akan pernah salah menilai orang. Jika kamu suka, kamu bisa pergi dengan Markis Harimau. Guru Liu Yun memejamkan mata dan membaca nama Buddha, tetapi dia menghela nafas. Jiuqi membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada guruku. Ketika aku memutuskan cintaku, aku akan kembali dengan lampu hijau. Haha, bagus. Lin Bai berdiri dan tertawa, jangan khawatir, kepala biara kuil Foyuan dan biksu terkemuka lainnya dapat yakin bahwa Jiuqi Senggu kembali ke dunia sekuler dan menikahi Zhao Tidan. Aku tidak akan membiarkan Zhao Tidan mengecewakannya. Selain itu, kerajaan Shenwu telah datang untuk melamar, jadi aku harus bergegas. Banyak hadiah pertunangan masih ada di kerajaan Shenwu. Jangan khawatir, setelah aku kembali kali ini, aku akan mengirimkan mas kawin. Selain itu, selama perjalanan ke barat ini, aku dapat melihat bahwa Shizu damai dan tidak memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Tuan Liu Yun dapat yakin bahwa pasukan kerajaan Shenwu tidak akan pernah memasuki wilayah Shizu. Lin Bai tidak datang terburu-buru dan tidak mempersiapkan mas kawin, tetapi dia tidak percaya bahwa perjalanan ini dapat membuat Jiuqi Senggu kembali ke dunia sekuler. Tetapi siapa yang menyangka, perjalanan itu begitu lancar sehingga Lin Bai merasa terkejut. Alasan keberhasilan ini adalah karena Zhao Tidan dan Jiuqi Senggu telah menikah.
Kalau tidak, masalahnya tidak akan sesederhana ini. 19 kasihan. Zhao Tidan dengan gembira berlari ke Jiuqi. Saat itu, Jiuqi mengangkat matanya, dan mata serta mulutnya menunjukkan senyum yang menawan. Pada saat ini, Dharma Buddha tersebar di seluruh tubuhnya, dan sutra hitam dan hijau tumbuh di atas kepala Jiuqi dan menjuntai ke pinggangnya. 3.000 sutra hijau seperti air terjun membuat Jiuqi lebih indah dan mengharukan. Meskipun dia tidak lagi memiliki temperamen supernatural dan halus seperti biarawati Buddha, dia memiliki kecantikan dupa manusia. Zhao Lang, selama sisa hidupnya, Zhao Lang ditemani oleh embun pagi dan pakaian Buddha. Mata Jiuqi tersenyum melengkung, berbisik. Jiuqi, aku pasti akan menepati janjiku. Kau akan menepati janjimu. Zhao Tidan berkata dengan penuh semangat, dengan air mata kebahagiaan di matanya. Bahkan Zhao Tidan merasa bahwa tidak mudah untuk menikahi Jiuqi di Shizu, tetapi dia dan Lin Bai tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan mulus. Budaku penuh belas kasih. Guru Liu Yun melihat bahwa mereka semua sedang mencurahkan isi hati dan bersumpah, jadi dia harus menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang kuat di kota Buddha sangat marah sehingga mata mereka merah karena darah. Mereka mengepalkan tangan dan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka marah tetapi tidak berani menyerang. Setelah itu, Lin Bai tinggal di kuil Foyuan selama beberapa hari. Bagaimanapun, jika Jiuqi Senggu ingin kembali ke dunia sekuler, dia masih harus menjalani beberapa ritual Buddha. Setelah 3 atau 5 hari bekerja keras, semua upacara selesai, dan Jiuqi secara resmi kembali ke dunia sekuler. Sekelompok orang kuat dari Shizu yang datang ke kuil Foyuan sangat marah ketika mereka mendengar bahwa Jiuqi kembali ke kehidupan duniawi dan menikahi Zhao Tidan. Mereka hampir bergegas ke kuil Foyuan dan menghancurkan kuil tersebut. Lin Bai juga bertanya kepada Master Liu Yun apakah dia dapat menggunakan kerajaan Shenwu untuk membantu Shizu menjadi stabil. Namun, Master Liu Yun berkata bahwa Shizu belum pernah melihat pendekar pedang di luar negara bagian selama ribuan tahun. Dia juga memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Kuil Buddha akan menangani semua ini. Kuil Buddha tidak bersedia meminta bantuan kerajaan Shenwu, dan Lin Bai tidak meminta lagi dan lagi. Bagaimanapun, hal itu membuat kuil Foyuan merasa bahwa Lin Bai ingin menggunakan kekuatan militer melawan Shizu. 7 hari kemudian, Jiuqi dan Zhao Tidan menginjakkan kaki di naga jahat bergandengan tangan dengan Zhao Tidan dan kembali ke Dongzu bersama Lin Bai. Naga itu terbang melintasi langit, dan ribuan biksu Buddha marah, tetapi tidak ada yang berani berdiri untuk menghentikannya. Bagaimanapun, kekuatan Lin Bai dan naga jahat ada di sana. Siapa yang berani melakukan kesalahan pasti akan mengalami pertumpahan darah di Shizu. Apalagi sekarang negara Shenwu telah menebang Beizu dan Nanzhou, dan garis depan militer sedang berkembang pesat, siapa yang berani mengalahkannya? Ketika Lin Bai kembali dari Shizu ke Dongzu. Di kerajaan suci pusat, di luar gunung, seekor gagak hitam berdiri di puncak pohon dan menatap gunung yang megah dengan kepalanya miring. Tiba-tiba, ada getaran di gunung. Seberkas cahaya warna-warni ditembakkan dari kehampaan di balik awan dan menghantam gunung. Ketika 7 warna cahaya menghilang, beberapa 10 orang kuat berjalan keluar dari gunung dengan kepala terangkat. Keluarga kerajaan yang kuat di kerajaan bijak pusat telah mendengar berita itu. Mereka datang dengan cepat. Jiuzu dan Sengdi datang ke gunung dan melihat orang-orang yang keluar dari susunan transmisi. Mata mereka tidak bisa menahan kegembiraan, temui Xianzong kuno yang kuat dan leluhurku Zhao. Hehe, leluhur. Aku baru berlatih selama 200 tahun. Aku sudah menjadi leluhur. Di antara lebih dari 10 orang, seorang pemuda menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengangkat matanya dan melihat ke tanah kuno, batas bawah benar-benar seperti ini. Bagaimana kamu bisa berlatih pada titik ini? Pemuda ini adalah murid luar biasa dari keluarga Zhao dari Xianzong kuno Lingji. Namanya adalah Zhao Jingmen. Dia telah berlatih keras selama lebih dari 200 tahun dan telah mencapai 9 perampokan di Daojing. Namun, murid keluarga Zhao berada di belakang barisan. Di depan tim, ada seorang pemuda yang luar biasa. Matanya menyapu dan dia bertanya dengan dingin, kali ini, kita tidak punya banyak waktu. Bisakah kita menemukan keberadaan pecahan-pecahan itu dan berkumpul bersama? Bisakah Li Subai dan Lin Duo di penjara hitam mengaku? Pria ini adalah Yu Qiudi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kehancuran Kunsu di Dongzu disebabkan oleh pria ini. Bab 4029, turun ke bumi. Dia berpakaian putih dan berpakaian salju. Wajahnya seperti batu giok. Dia gagah berani. Dia mendominasi dan acuh tak acuh. Ada sedikit kebanggaan di alisnya. Nada suaranya sangat tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah Yu Qiudi, salah satu murid inti dari Xianzong kuno.
Lin Bai pernah tinggal di Sekte Dongzu, dan tahu bahwa murid inti bukanlah inti dari sekte tersebut. Namun, Yu Qiudi hanyalah murid inti, dan dia memiliki kekuatan untuk menginjak-injak tanah kuno sesuka hati. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Kunsu di Dongzu hancur dalam semalam. Seperti yang dikatakan burung gagak sebelumnya, setiap prajurit di dunia roh adalah keberadaan seperti dewa bagi dunia kuno. Saat ini, ada 11 prajurit Xianzong kuno, yang dipimpin oleh Yu Qiudi. Di antara 10 lainnya, setengah dari mereka adalah murid inti yang setia kepada Yu Qiudi, di antaranya Zhang Chao dianggap sebagai pengikut Yu Qiudi. 5 lainnya adalah murid cabang dari keluarga Zhao dari Xianzong kuno di dunia atas, seperti Zhao Jingmen. Mereka semua berada di atas level Qiji Daojing. Zhao Jingmen dan 2 murid Xianzong kuno lainnya semuanya berada di level Jiuji Daojing. Hanya pencapaian Kaisar Yukio yang sulit dipahami. Tampaknya mereka mendekati level Daozun. Namun, masih belum diketahui apakah ada terobosan. Bisakah Lin Duo dan Li Subai di penjara hitam mengakui keberadaan pecahan-pecahan itu? Yu bertanya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kaisar dipenuhi keringat. Setelah melirik Jenderal Jiuzu, dia menundukkan tangannya dan berkata, "Tuanku, izinkan saya memberitahu Anda, Lin Duo dan Li Subai di penjara hitam telah diselamatkan oleh Lin Bai, putra kedua pria itu. Tetapi saya yakin bahwa selama saya menangkap Lin Bai dan mengancamnya dengan Lin Bai, saya akan dapat membiarkan Lin Duo dan Li Subai memberitahu kita di mana pecahan-pecahan itu jatuh." Setelah Kaisar Suci memberikan pernyataan sederhana untuk kembali ke Kerajaan Suci Pusat, Yu Qiudi mencibir, aku turun ke bumi dan menghancurkan reruntuhan Kunsu di Dongzu untukmu. Aku sudah menjadi musuh besar Kerajaan Suci Pusat. Namun, kamu telah mundur dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu hampir menenggelamkan Tanah Suci Pusat di selokan. Kaisar Suci merasa sedih, Tuanku Yu Qiudi, aneh sekali Lin Baige ada di luar. Dalam waktu singkat beberapa dekade, dia telah tumbuh hingga hari ini. Dia pasti telah menembus tingkat Taoisme ketika dia kembali dari makam dewa beberapa waktu lalu. Selain itu, dia kembali dengan seekor naga yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Kerajaan Suci Pusat kita bukanlah lawan yang sebenarnya. Di bawah segala macam ketidakberdayaan, dia meminta bantuan dari Xianzong kuno. Baiklah, aku tidak bermaksud untuk mengandalkan Tanah Suci Pusatmu untuk menangani masalah ini. Yu Qiudi mendengus dingin, karena aku menunggumu turun ke bumi, sebaiknya kau pergi untuk bersiap dan membiarkan Lin Bai membakar dupa untuk memandikan kepalanya. Sebentar lagi kita akan pergi ke Dongzu, mengambil pecahan-pecahannya dan memenggal kepalanya. Kaisar tertawa, jika ada orang dewasa, Lin Bai akan dibunuh bahkan jika dia memiliki kultivasi surga. Aku telah menyiapkan istana untukmu. Silakan beristirahat. Ketika aku siap untuk menemukan jejak Lin Bai, aku pasti akan membunuh mereka semua kali ini. Kaisar menemui Yu Qiudi dan yang lainnya di Istana Negara Suci Pusat. Tetapi mereka tidak menemukan bahwa situasinya sepenuhnya terlihat oleh seekor burung gagak yang berdiri di atas pohon. Setelah mereka pergi, burung gagak itu terbang ke Gunung Surga dan secara diam-diam menyebarkan rune untuk mengubah arah. Lin Bai memintaku untuk mengubah saluran transmisi Gunung Sangxi dan tidak lagi mengirimkannya ke Sekte Abadi Kuno, tetapi dia tidak mengatakan kemana harus mengirimkannya. Kemana harus diubah? Burung gagak berdiri di gunung dan berpikir dengan wajah sedih. Lin Bai hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan teleportasi gunung yang turun pergi ke Sekte Abadi Kuno, tetapi dia tidak menjelaskan kemana lubang cacing transmisi akan mengarah setelah perubahan. Memikirkannya, mata burung gagak tiba-tiba menjadi cerah dan berkata sambil tersenyum, ya, tempat ini penuh dengan harta karun. Hei, aku sudah lama ingin pergi ke tempat ini. Burung gagak tertawa gembira dan memodifikasi ujung lain dari susunan teleportasi gunung inkarnasi ke suatu tempat di dunia roh. Dan tempat itu, bahkan burung gagak sangat fanatik, tampaknya menjadi tanah harta karun. Setelah mengubah susunan Dharma gunung yang jatuh, burung gagak meninggalkan beberapa cara untuk memastikan bahwa semuanya aman dan sehat. Kemudian burung gagak mengeluarkan token suara dan menjelaskan situasinya kepada Lin Bai. Di langit biru, tubuh naga besar dari naga jahat itu meluncur di atas langit dan memasuki wilayah Dongzu. Dalam 3 atau 5 hari, naga jahat itu akan tiba di kota Kekaisaran Lingnan. Sepanjang perjalanan, masih tenang dan tidak menemui terlalu banyak bahaya. Namun, situasi di punggung naga itu tidak optimis. Feng Wenjun dan Si Jiamu bosan dan bengkok sepanjang hari. Zhao Tidan dan Jiuqi juga lelah bersama sepanjang hari. Mereka bepergian berdampingan dan menikmati gunung dan sungai seperti dewa dan peri. Mereka benar-benar membuat iri keempat bersaudara An Ning dan Tian Chan.
Untungnya, hati Moking masih kecil, dan tidak menyukai kasih sayang kekanak-kanakan seperti ini, juga tidak memiliki apa-apa. An Ning, 4 bersaudara Tianchan, Harimau 7 dan yang lainnya tertawa getir. Mereka hanya datang ke kepala naga dan mengobrol dengan Lin Bai. Mereka menyerahkan bagian punggungan naga kepada Feng Wenjun si Jiamu dan Zhao Ti dan Jiu Qi. Jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan marah. Sepanjang jalan, waktu berlalu dengan cepat. Zhao Ti dan dapat menemukan istri yang baik, Lin Bai juga senang untuk mereka. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tas penyimpanan Lin Bai. Setelah Lin Bai mengeluarkan token, wajahnya tenggelam. Lin Bai menyadari bahwa token itu terhubung dengan burung gagak. Pada hari itu, burung gagak pergi ke kerajaan suci pusat untuk memodifikasi susunan Dharma Gunung yang menurun, dan Lin Bai memintanya untuk memperhatikan gerakan seniman bela diri di batas bawah Xianzong kuno. Jika uji dari Xianzong kuno turun, dia harus diberi tahu sesegera mungkin. Sekarang token suara berdering, 80% pikiran Lin Bai yakin bahwa itu adalah prajurit Xianzong kuno yang datang ke dunia. Di ujung lain token, suara burung gagak terdengar dari telinga Lin Bai, yang membuat wajah Lin Bai yang muram menjadi semakin jelek. Begitu. Kamu sudah bekerja keras kali ini. Aku tahu aku sudah bekerja keras, tetapi aku masih belum membayar kembali uangnya. Aku akan membicarakannya nanti. Lin Bai menyingkirkan token suaranya, tetapi ada kabut di wajahnya. Aning dan 4 saudara Tianchan dan Harimau ketujuh semuanya melihat bahwa Lin Bai memiliki hati yang berat dan bertanya, apakah abadi kuno akan datang? Baiklah, perang akhirnya akan segera dimulai. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dunia luas di depan. Apakah kamu ingin memberitahu Kunsu? Aning bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, semakin sedikit orang yang terlibat dalam perang ini, semakin baik. Berapa lama kamu berharap perang ini akan dimulai? Anin bertanya. Lin Bai terkekeh, diperkirakan saat ini, Kaisar Suci dari negara suci pusat sudah menulis surat perang, dan akan segera dikirim ke kerajaan Shenwu. Benar saja, seperti dugaan Lin Bai, sehari sebelum Lin Bai dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Lingnan, surat perang dari negara suci pusat telah dikirim ke kasus Yang Mulia Xiao Di. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, tolong mandikan kepala Yang Mulia dengan pedang penguasa kerajaan Shenwu dan buru sungai naga bersama kaisar ini. Bab 4030, Mu Yu membersihkan kepalanya. Keesokan paginya, Lin Bai menunggangi seekor naga kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Setelah mengetahui bahwa Lin Bai telah kembali, Yang Mulia Xiao segera mengirim seseorang untuk mengundang Lin Bai ke istana pada saat pertama. Setelah mengetahui berita perang tersebut, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao membuat keputusan bersama. Segera, sebuah dekrit kekaisaran dikirim ke Nanzhou. Setelah menerima perintah dari Sungai Chu, ia bergegas kembali ke kerajaan Shenwu pada malam hari. Di Shenwu, pasukan Chu, pasukan Yutian, pasukan Yulong, dan pasukan terlarang dimobilisasi, dan seluruh pasukan Dongzhou bergerak mendekati kota Kekaisaran Lingnan. 3 hari kemudian, 90 juta pasukan Yulong adalah pertempuran pertama, 90 juta pasukan keluarga Chu adalah formasi utama, dan 90 juta pasukan langit kerajaan adalah barisan belakang. Mereka menuju Sungai Naga. Ratusan juta pasukan melintasi Dongzhou, dan negara Shenwu menyatukan legiun dan kota Kekaisaran Lingnan, yang mengejutkan banyak orang kuat di Dongzhou. Apakah Shenwu memerintahkan semua legiun yang ditempatkan di perbatasan untuk dipindahkan kembali? Resimen yang kembali ke kota Kekaisaran Lingnan melakukan perbaikan singkat, dan segera pergi ke perbatasan Sungai Longhe. Sepertinya waktu untuk perang telah tiba. Kerajaan Suci Pusat akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan kerajaan Shenwu. Perang ini adalah tentang kedudukan calon penguasa tanah kuno. Banyak orang kuat di Tiongkok kuno tahu bahwa kerajaan Shenwu tidak pernah memobilisasi tentara kerajaan dan tentara Yulong dalam ekspedisinya ke Nanzhou dan Beizhou. Hanya kali ini, yang disebut 3 legiun kekaisaran kerajaan Shenwu, tentara Yutian, tentara Yulong dan tentara Chu, semuanya bergerak bersama, hampir menumpahkan sarang mereka, sebuah model bencana. Semua orang di kerajaan suci harus tahu tentang perang antara pemerintah pusat dan tanah suci. Shenwu Guo memobilisasi legiun, begitu pula tanah suci pusat. Hampir 500 juta legiun menyeberangi Sungai Naga dan mengatur pasukan mereka dan siap untuk pergi. Dongzhou, Kunsu. Di desa Lijia, Lan Yuxin terjebak di dalamnya. Dia berteriak, ayahku Lan Ling sedang mengunjungi Kunsu. Tolong beritahu aku bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat. Lin Yang Niang dan pemabuk tua itu saling memandang dan mendengar laporan Lan Yuxin kepada keluarganya dan tampak berwibawa. Ketika dia merasa bahwa acaranya tidak baik dan tidak berani menunda, dia segera melaporkannya ke Kunsu. Li Buzeng datang ke desa Lijia dan membawa hati giok biru ke Kunsu.
Di Kunsu, di tebing, 18 Dewa Taoshan duduk di sini, mengobrol dan tertawa, kaki mereka penuh dengan toples anggur, mabuk. Li Buzeng dan Lanyu bergegas maju, dan Fu Qingxuang berbisik, "Yo. Bagaimana kedua anak laki-laki ini bisa bersama?" Beberapa waktu lalu, Fu Qingxuang membawa muridnya Hu Xiner dalam perjalanan ke tanah kuno. Setelah mengetahui bahwa Li Subai telah mengubah tubuhnya dan mengundangnya untuk mengunjungi Kunsu, Fu Qingxuang segera pergi ke Kunsu, di mana ia bertemu dengan 18 Dewa Taoshan. Hu Xiner dianggap sebagai dermawan ketika Fu Qingxuang belajar di Akademi Dongzu. Kemudian, Lin Bai dan Hu Xiner menemukan Fu Qingxuang. Setelah permintaan berulang kali, Fu Qingxuang akhirnya setuju untuk menerima Hu Xiner sebagai murid. Wajah Sun Zizang memerah dan tubuhnya penuh dengan anggur. Dia menyipitkan mata dan berkata, kedua anak laki-laki ini terlihat tidak beres. Mereka tampaknya dalam masalah. Li Zeng menatapnya dengan alis. Alis Li Buzeng terkunci, dan hati Lan Yu bermartabat. Keduanya dengan cepat mendekat dan membungkuk, "Li Buzeng, Lan Yuxin telah melihat semua paman." Lan Ling bertanya, "Yuxin, bukankah aku membiarkanmu tinggal di sekolah Dongzu untuk berlatih? Bagaimana kamu tiba-tiba keluar dari Bea Cukai?" Lan Yuxin mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lan Ling dengan ngeri, "Ayah, Akademi Dongzu menerima pesan dari Kerajaan Senwu dan Negara Suci Pusat beberapa hari yang lalu. Kedua kerajaan memobilisasi pasukan mereka. Negara Senwu telah membawa semua legiun yang ditempatkan di perbatasan dan setiap wilayah ke kota kekaisaran. Dan 5 hari yang lalu, Yang Mulia Xiaodi dan Yang Mulia Lin Bai berbaris secara pribadi, memimpin 90 juta pasukan surgawi kerajaan, 90 juta pasukan naga, dan 90 juta pasukan keluarga Chu untuk mencapai perbatasan Longhe. Negara Suci Pusat mengirim surat perang ke negara Senwu, mengundang Yang Mulia Xiaodi dan Lin Bai untuk memburu Sungai Naga. Karena Kunsu telah ditutup untuk waktu yang lama, beberapa berita pasti akan lambat." Setelah mendengar berita dari Lan Yuxin, 18 Dewa Taoshan terbangun dengan ketakutan. Semangat minum mereka mereda. Kiki berdiri dan berseru, "Apa? Apakah pertempuran yang menentukan akan segera dimulai?" Kekuatan spiritual Li Zeng melonjak dalam satu tubuh, mengusir kekuatan anggur di sekujur tubuhnya. Dia bertanya kepada Li Buzeng, tidak diragukan lagi, bisakah Kunsu menerima surat dari kerajaan Senwu? Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bukan hanya Kunsu tidak menerimanya, tetapi semua kekuatan utama di Dongzu tidak menerima surat dari kerajaan Senwu. Tampaknya Kaisar Xiao bermaksud menggunakan kekuatan kerajaan Senwu untuk melawan negara suci pusat. Mata Lin Duo berbinar, setelah Lin Bai kembali ke benua kuno, dia bertempur di utara dan selatan untuk merebut kembali Nanzu dan Beizu. Negara suci pusat tidak berani kentut. Sekarang dia berani melawan kerajaan Senwu. Dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Sepertinya, Xianzong kuno yang kuat telah turun ke bumi. Fu Qingxuang mengambil pedang dan menangkap kata-kata Lin Duo dengan wajah membunuh. Wajah Su Yanhua dingin dan berkata, balas dendam tahun itu belum terbalaskan. Sun Zizang berkata, Lin Bai tidak memberitahu Kunsu, yang menunjukkan bahwa Lin Bai tidak ingin Kunsu terlibat dalam perang lagi. Feng Lingzi berkata, jika dia tidak membiarkan kita terlibat, bukankah kita akan pergi? Kapan kita begitu patuh sebagai paman dan paman? Tidakkah menurutmu itu Lin Bai? Bahkan jika itu adalah pengadilan Dewa Ketertiban Akademi Dongzu, kita tidak memperhatikannya. Jiu Feng dan Sang Dao memberi nama Buddha, Budaku penuh belas kasih. Perang itu dimulai karena kita, dan itu harus berakhir karena kita. Li Su Bai menarik Lin Duo dengan cemas di wajahnya dan berkata dengan air mata di matanya, Lin Duo, aku ingin pergi ke perbatasan Sungai Longhe. Lin Duo mengangguk, aku akan pergi bersamamu. Li Zengyi melotot dan meraung, apa maksud kalian berdua? Hanya kalian berdua. Apakah kita semua serakah untuk hidup dan mati? Fu Qingxuang berdiri dengan pedang tajam, 18 peri Taoshan adalah hidup dan mati. Jika kalian ingin pergi, pergilah bersama. Sun Zizang, Su Yanhua, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, Bai Mu, dan Lan Ling semuanya berdiri dan mendatangi Lin Duo. Pada saat itu, ratusan orang kuat meninggalkan Kunsu di Dongzu dan langsung menuju Sungai Longhe. Tidak hanya ada 18 orang abadi di Taoshan, tetapi juga banyak orang kuat di Kunsu. Tentu saja, banyak generasi muda, seperti Li Buzeng, Lan Yuxin, dan Hu Xiner, juga pergi ke perbatasan Longhe. Bagaimanapun, tidak penting bagi Li Yuding dan orang lain untuk keluar untuk menerobos 5 tingkat perang, tetapi tidak penting bagi mereka untuk keluar untuk pertama kalinya. Li Zengyi merasa bahwa dibandingkan dengan Lin Bai, Li Buzeng dan Lan Yuxin terlalu beruntung. Mereka seusia dengan Lin Bai. Namun, sekarang Lin Bai telah tumbuh menjadi pahlawan,
Tetapi mereka masih bermain di bawah pangkuan orang tua dan orang yang lebih tua. Kesenjangannya terlalu besar. Jadi, ada baiknya Anda membawa mereka dan membiarkan mereka memiliki pengalaman yang panjang. Di masa depan, beban tanah kuno akan jatuh pada mereka.